Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil islam, ala ni'matil hidayah, ala ni'matil maghfirah, ala ni'matil ukhuwah, wa ala ni'matil hijrah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan abadi dalam sejarah kehidupan umat manusia, khususnya umat muslim. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun menjadi contoh bagi kita semua. Jamaah pemirsa Abu Hanifah Channel, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Jemaah sekalian, dalam ayat ini diawali dengan dua kata penekanan, yakni lam dengan qad. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa dua penekanan ini merupakan hal yang penting ketika ada di dalam sebuah ayat. Ada berita yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Allah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah. Kemudian kata Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan kata fi di sini menunjukkan totalitas. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun Rasulullah menjadi contoh bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kebetulan saya beraktivitas sehari-hari di kampus Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar. Di sini kami sering melakukan kajian dan pengajian tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sinkronisasikan dengan ilmu sains atau ilmu modern saat ini. Yang pertama jemaah sekalian yang menjadi contoh dalam kehidupan Rasulullah yang mungkin biasa kita anggap enteng, yang pertama dalam surah Al-Waqiah ayat 20 sampai 21. Kata Allah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yashtahun. Jemaah sekalian, pertama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita makan buah terlebih dahulu, kemudian makan nasi, coto, konro, palu basah, palu marah, ya yang lain-lain sebagainya lah. Nah, pastinya kita bertanya-tanya, kenapa ya Rasulullah menganjurkan kita, menyunahkan kita untuk makan buah dulu sebelum makan nasi dan sebagainya. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan pilihlah buah-buahan yang engkau inginkan.
wa lahmi thairin mimma yashtahun. Dan daging-daging yang engkau inginkan. Jamaah sekalian, Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa sesungguhnya di sini Allah berbicara kepada kita sekaligus memberikan tuntunan bahwa kalau kita ingin makan sebaiknya makan buah dulu kalau ada buah. Pastinya ada pertanyaan dalam hati di setiap insan yang mungkin hidup di zaman milenial ini. Kenapa ya Rasulullah menganjurkan kita kalau ingin makan ada buah, kita makan buah dulu. Ternyata jamaah sekalian, buah dalam hasil riset mahasiswa dan hasil para peneliti saintis menghasilkan bahwa buah sifatnya sangat cepat dicerna. Kemudian nasi sangat lambat dicerna, bahkan ada sampai 4-8 jam. Nah, kata Muhammad Zuardi, seorang dokter mengatakan bahwa bahayanya kalau kita makan nasi dulu baru makan buah, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, misal kita makan coto dulu baru makan buah, maka buah tadi karena sifatnya sangat cepat dicerna, maka dia sudah membusuk baru sampai di proses penyerapan energi. Nah, kalau kita makan daging dulu, kalau kita makan buah terlebih dahulu baru makan daging, itu sangat cocok untuk pencernaan kita. Bahkan jamaah sekalian, ada hasil penelitian mengatakan bahwa kalau kita kebiasaan makan nasi, coto, konro, baru makan buah, maka saja seperti kita makan sampah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Liman kana yarjallah. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah, maka ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah penelitian jamaah sekalian di Israel, negara Yahudi. Di sana ada seorang peneliti namanya Stephen Carleon. Dia teliti kenapa ya anak-anak Israel itu cerdas-cerdas. Beliau meneliti selama 8 tahun. Ternyata dia menemukan bahwa yang menyebabkan anaknya cerdas, yang menyebabkan anak-anak Israel cerdas, itu karena kebiasaan makan buah dulu baru makan nasi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua jamaah sekalian, yang menjadi contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni membiasakan untuk minum sambil duduk. Kata Rasulullah dalam kitab Al-Jami' yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah engkau minum sambil duduk. Pastinya timbul pertanyaan, anggapan jadi Nabi kita, kenapa ya Nabi kita menganjurkan kalau buang air, kencing, takmiyah harus duduk, atau bahasa Mangkasarana cengkeh. Pasti timbul pertanyaan. Ternyata dijawab oleh hasil penelitian mahasiswa jamaah sekalian dan hasil para penelitian saintis. Ternyata di dalam tubuh kita ada namanya Springer. Springer ini dia dalam bahasa Amerikanya Springer. Orang Amerika sebut Springer. Kalau Mangkasara sebut hepatapisi. Modelnya sama dulu. Nenek kita dulu itu kalau buat teh ada teh cap gunung. Teh cap gunung bentuknya kotak warna merah kalau tidak salah. Itu kalau diseduhkan harus pakai patapisi. Kenapa? Kalau tidak masuk semua sampahnya, tidak jadi kita minum teh. Nah, modelnya jemaah sekalian bentuknya kurang lebih sama dengan patapisi itu. Sprainer itu sama dengan patapisi itu. Nah, bagaimana fungsinya? Ketika kita berdiri sambil minum, maka Springer tadi, sprainer tadi, patapisi itu tidak akan terbuka. Sehingga mohon maaf jamaah sekalian, hasil penelitian mengatakan bahwa tidak semua kemasan air yang kita minum itu steril. Bahkan masih ada yang mengandung zat kapur.
Dan ketika kita minum sambil berdiri, maka zat-zat kapur tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita, dan itulah yang menyebabkan terjadinya kristal ginjal di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana kalau kita minum sambil duduk? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, liman kana yarjullah, siapa yang mengharapkan rahmat Allah, maka ikutilah Rasulullah. Banyak kesehatan, berkah hidup kita. Ternyata jamaah sekalian, kalau kita minum sambil duduk, maka kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita akan disaring oleh springer dan langsung dikeluarkan melalui air seni, dan tidak ada yang tersisa di dalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tadi sunnah Rasulullah, makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kalau kita sudah makan pasti minum. Dianjurkan kalau minum sambil duduk. Nah, setelah minum, setelah makan, pastinya kita akan mengeluarkannya. Nah, yang ketiga anjuran Rasulullah, ketika kita ingin kencing, buang air, maka dianjurkan untuk jongkok atau duduk. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab An-Nasa'i bab Toharoh, bab awal, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Man haddatsakum?" Siapa yang mengabarkanmu? Inai asare ko kabara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qaiman, bahwasanya Rasulullah kencing dengan cara berdiri, fala tusaddiquhu. Jangan kau percaya. Walakinna yabulu illa qaidan au jalisan. Melainkan Rasulullah kencing dengan cara jongkok atau duduk. Pastinya timbul pertanyaan lagi jamaah sekalian. Kenapa ya Rasulullah itu menganjurkan kita kalau buang air harus duduk? Dijawab oleh para saintis jamaah sekalian. Ternyata di dalam tubuh kita ada namanya kandung kemih. Barangkali pernah kita pelajari sewaktu masih SD, SMP atau SMA, bahkan di kuliah. Dia bentuknya seperti balon, biasa juga disebut dengan kantong kencing. Nah, bagaimana modelnya? Seperti balon yang ditiup oleh anak-anak. Nah, bagaimana dengan anjuran Rasulullah? Apa hubungannya? Ternyata jemaah sekalian, kalau kita buang air sambil berdiri, maka kandung kemih tadi tidak terperas. Masih ada yang tersisa di dalam. Dan bahayanya kalau ada yang tersisa di dalam, maka itulah yang akan menyebabkan terjadinya batu ginjal. Kenapa bisa? Nah, ini sekarang biasa kalau kita lihat yang rata-rata kena batu ginjal itu laki-laki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, timbul pertanyaan, kenapa dengan anjuran Rasulullah? Ternyata jemaah sekalian, kalau kita buang air sambil duduk, dua tulang paha kita akan menghimpit, akan memeras kandung kemih tadi. Sehingga kalau kita buang air secara duduk, maka keluar semuanya, tidak ada yang tersisa. Liman kana yarjullaha, siapa yang menginginkan hidup sehat, rahmat Allah, berkah hidupnya, maka ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa channel Abu Hanifah, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan para pemirsa, jika membutuhkan dai mubalik terkhusus di Sulawesi Selatan, Makassar, Goa dan sekitarnya, silahkan hubungi Abu Hanifah Organizer, Warasatul Anbiya Organizer, dan Al-Ijabah Organizer. Silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang pada diri saya sendiri. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.